Apakah kamu sering mengalami perasaan terjebak dalam kemarahan? Sering marah, mudah meledak, menyesalinya, kemudian marah lagi, menyesal lagi. Terus seperti itu, seperti lingkaran setan. Atau apakah kamu memendam kemarahan, luka hati, dengki, ataupun dendam pada seseorang? Di video ini saya akan mengajak kamu mengkaji ulang perasaan-perasaan itu melalui sebuah kejadian sederhana yang akan saya bagikan. Setelah itu, kamu dapat mempertimbangkan kembali perasaan itu dari sudut pandang yang benar-benar baru. Silakan simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe karena channel Energi Positif berisi informasi ringan seputar kehidupan yang akan menambah wawasan kamu hingga kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dengan versi yang lebih baik. Setahun lalu, saya membeli sebuah buku karya seorang biksu dari Australia yang bernama Ajah Brahm. Di dalam bukunya, Cacing dan Kotoran Kesayangannya, beliau menuliskan tentang bagaimana caranya melepas. Menurut beliau, kemarahan dan perasaan negatif adalah perasaan tidak logis atau tidak rasional, nggak masuk akal. Misalnya begini, apabila ada orang yang mencurangi kamu, mengecewakan kamu, mengatakan hal-hal yang buruk tentang kamu, maka marah terhadap mereka adalah hal yang bodoh dan tidak masuk akal. Saya awalnya tidak mengerti apa maksud atau makna di balik kalimat itu. Pada saat itu saya tidak mengerti. Bukankah kalau ada yang menyalahkan kita adalah hal yang wajar apabila kita menjadi marah atau tersinggung. Namun Ajah Brahm mengatakan bahwa apabila kamu terluka, kemudian kamu marah, kamu mengingatnya, maka kamu terluka 2 kali. Kamu mengingatnya lagi, besok kamu terluka 3 kali. Begitupun juga seterusnya. Setiap kali kamu mengingat luka itu atau kejadian itu, maka kamu terluka lagi berkali-kali. Tadinya saya tidak mengerti maksud dari ajaran beliau. Sampai suatu hari, saya menemukan suatu pengalaman yang membuat saya terkesan. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sederhana, sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begini, saya memiliki seorang kerabat yang sedang berada dalam suatu masalah hubungan yang begitu berat. Dia memiliki luka batin dan kekecewaan yang begitu besar di dalam hidupnya, hingga tiap kali dia curhat, dia selalu menangis. Ketika menceritakan luka batinnya dan kekecewaannya, dia curhat kepada saya, dia menangis. Kemudian apabila dia bertemu dengan suami saya, dia bercerita, dia menangis juga. Setiap kali dia menceritakan luka hatinya, dia selalu menangis. Dan ini dilakukannya berulang-ulang. Artinya, dia menceritakan pengalaman pahitnya, luka batinnya itu, yang merupakan kejadian yang sudah bertahun-tahun lewat, namun dia tetap sering menceritakannya sambil menangis. Tadinya saya pikir ini adalah kejadian yang biasa-biasa saja. Ketika seorang bercerita atau curhat, tentunya dia akan terbawa perasaan. Sampai kemudian saya menyadari satu hal poin penting di sini. Saya mulai merasakan ada yang kurang tepat, ada yang tidak benar dalam hal ini. Setiap kali dia bercerita, kali ini saya dapat sungguh-sungguh melihat dan merasa bahwa setiap kali dia bercerita dan menangis, itu artinya dia memanggil kembali luka hatinya. Kemarahannya dengan begitu seperti merobek kembali luka lama. Ini dia ulangi berkali-kali. Menurut saya, inilah sumber penderitaannya. Ketika dia tanpa sadar mengulang dan mengingat kembali luka hati dan perasaan negatifnya yang otomatis membuatnya terluka sekali lagi hingga berkali-kali setiap kali dia menceritakan ulang kisahnya ini. Kemudian ada contoh yang kedua. Ketika itu salah seorang saudara kami mengalami suatu insiden di jalan.
Kita semua tahu bahwa seseorang itu cenderung emosional apabila nyaris sekali mengalami kecelakaan di jalan. Jadi, saudara kami itu bertengkar dengan seorang di jalan karena kesalahpahaman. Pada saat itu, dia dipukul, padahal dia sudah minta maaf. Kemudian dia sangat marah, dia sangat terluka dan dendam. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dia pulang ke rumah, dia menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan juga saudara-saudaranya yang lain di rumah. Apa yang terjadi? Saudara dan orang tuanya tersebut kemudian menceritakan kejadian ini kepada saya, menceritakannya kepada orang lain dan siapa saja saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah tersebut. Dan ketika saya perhatikan, setiap kali cerita ini diulang di hadapan saudara saya tadi, maka dia menjadi kembali marah. Dia bereaksi teringat seperti kejadian itu baru saja terjadi. Saya dapat melihat kemarahan, kebencian, dendam kesumat di matanya. Jadi, dengan menceritakan hal ini kembali, itu sama saja membuat dia mengingat luka hatinya, kemarahannya dulu. Padahal kejadian itu sudah 2 atau 3 hari berlalu. Jadi, dia tersakiti untuk yang kedua kalinya, 3 kalinya, 4 kali, dan seterusnya sampai berkali-kali setiap kali cerita itu diulang. Nah, mengertikah kamu pesan dalam cerita ini? Bukankah kita sering begitu? Sampai saat itu saya benar-benar memahami apa yang dimaksud Ajabram dalam ajarannya, bahwa membawa kemarahan dan mengingat kenangan buruk hanya akan mendatangkan duka dan sengsara. Berkali-kali mengingat dan mengulangi perasaan negatif, perasaan marah tadi hanya akan memanggil luka yang sama untuk tetap hadir, tetap kita rasakan. Jadi, yang kita perlukan adalah belajar melepas. Apabila seseorang melukai Anda, lepaskan saja. Maka dia hanya melukai Anda 1 kali saja. Saya lalu teringat pada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa mengibaratkan seseorang yang menyimpan dendam itu ibaratnya seperti sedang menggenggam bara api. Itu akan melukai dirinya sendiri. Bahkan itu akan melukainya lebih dari yang dia kira. Jadi ketika memendam kemarahan, apalagi dengki dan dendam, sesungguhnya yang merugi adalah orang itu sendiri, bukan objek atau orang yang membuat dia menjadi dendam atau marah tersebut. Pahamilah pelajaran yang sederhana namun esensial ini. Dengan memahami dan melatih pikiran kamu, maka kamu akan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang, yaitu sekedar melepas dan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan alami. Ini dapat dilatih, sehingga lambat laun kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak mudah tersinggung, membiarkan apa yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, namun sebaliknya kita memiliki kendali penuh akan reaksi kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ini akan sangat membantu kita ketika menghadapi duka, kekecewaan besar dalam hidup, dan hal-hal lain yang sebagian besar tidak dimiliki orang. Kemampuan seperti ini perlu dilatih dan dapat kita lakukan. Dengan memahami ini, sesungguhnya kita sudah memegang kunci untuk menuju kedamaian batin, kebahagiaan batin yang tidak bergantung dari apa yang ada di luar diri kita. Karena kitalah yang menentukan reaksi kita, bagaimana kita akan bereaksi terhadap segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Karena hidup itu bukan sesuatu yang menimpa kita, tapi hidup adalah tentang bagaimana kita memberikan reaksi terhadap segala sesuatu yang tidak selalu bisa kita prediksi.
Nah, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat memperluas wawasan kita, memperluas cakrawala kita untuk memahami bagaimana reaksi emosi kita terkadang membuat kita begitu menderita, begitu sulit untuk terlepas dari perasaan-perasaan negatif ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.